Bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik ya. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih bagusnya kita memulai dengan membaca doa. Nah, oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 1 ya, tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Apakah anak-anak ada yang tahu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan terangkan sedikit tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertama-tama, tentang istilah Pancasila terlebih dahulu. Nah, istilah Pancasila ini dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau asas. Nah, jika keduanya digabungkan, itu berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Atau biasa disebut juga Pancasila Krama. Nah, Pancasila ini juga bisa memiliki dua pengertian. Yang pertama itu adalah berbatu sendi yang 5, dan yang kedua itu adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, pelaksanaan kesusilaan yang 5 ini diantaranya itu yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa iri dan dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Nah, yang terakhir ini dilarang minum atau mabuk ya, dilarang meminum minuman keras seperti itu. Nah, untuk fungsi atau peranan Pancasila ini sebenarnya sudah kita kenal ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, maksudnya ini Pancasila sebagai jiwa bangsa, dia ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa kan pasti ya memiliki jiwa. Nah, dalam hal ini Pancasila yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, maksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia dan menjadi pembeda antara kita dengan bangsa yang lain. Nah, masuk di peranan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, maksudnya itu Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum ini harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, setiap sila Pancasila ini kan merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Jadi, ini keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan penjabaran dari nilai dasar, begitu ya. Nah, untuk peranan yang keempat ini Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur ini telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI ya pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah PPKI, tetapi PPKI ini sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat begitu. Jadi, Pancasila ini merupakan hasil dari perjanjian bersama, bukan PPKI sendiri yang menentukannya begitu. Nah, untuk peranan atau fungsi yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, maksudnya ini
ada juga fungsinya, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk peranan atau fungsi Pancasila yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, maksudnya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah ini untuk atau sebagai konsekuensi ditetapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, masuk pada peranan atau fungsi Pancasila yang ketujuh, ini Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya itu Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, untuk arti kedudukan dan fungsi Pancasila ini apakah sudah dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, materinya itu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang tahu kenapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara? Apa yang melatar belakanginya? Apa ada yang tahu? Oke, silahkan bisa dijawab. Ya, benar sekali. Latar belakang Pancasila dijadikan dasar negara itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan itu berlangsung selama berabad-abad. Nah, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materinya itu memuat peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, lanjut di bagian yang kedua, ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup ini, dia itu sebagai ya pandangan hidup, maksudnya bisa disebut juga way of life atau pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Nah, pandangan hidup ini merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seseorang itu hidup dan untuk melanjutkan seperti apa, bagaimana kedepannya orang itu melanjutkan hidup. Nah, berdasarkan pengertian itu dalam pandangan hidup, bangsa Indonesia ini terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Nah, masuk ya pada poin ketiga, itu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, maksudnya ini Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila ini dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara ya. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, semua sila dari Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Harus menyatu ya, harus menyatu karena
Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Oke, sekarang masuk di materi berikutnya ya, tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama ini ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ini, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, yakni harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Nah, yang ketiga di sini persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak boleh terpecah belah oleh sebab apapun. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke, materinya telah selesai ya anak-anak. Jika ada yang kurang difahami atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Apakah ada yang bertanya? Ya, silahkan. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya tentang mengapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup. Ibu jawab ya. Nah, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup ini sebab Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap ataupun perilaku masyarakat Indonesia. Ini harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Yang kedua juga, pertanyaannya itu tentang mengapa semua sila dari Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah, jawabannya itu karena Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila ini merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Seperti itu jawabannya ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Oke, baik, silahkan. Ya, ada lagi? Oke, bagus sekali ya. Nah, sekira cukup. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih bagus kita akhiri juga dengan doa. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa.
Saya kira cukup. Terima kasih pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.